In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Saudara-saudariku yang terkasih, fratres carissimi, te iterum fidere Patris allegro veritas liberabit vos. Kali ini kita bicara tentang apa ya? Protestan. Oke. Bunda Maria. Maria dalam rencana keselamatan. Katekese tentang kebenaran co-redemptrix. You know what I mean? Co-redemptrix. Oke. My friends, saudara-saudariku yang terkasih maupun yang terpisah, Kristus adalah satu-satunya penebus, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Timotius bab 2 ayat 5 dan Lumen Gentium artikel 60. Gereja Katolik selalu menaruh hormat kepada Maria sebagai bagian integral dari rencana keselamatan Allah. Akan tetapi, gereja juga menjaga batas kebenaran. Kristus adalah satu-satunya penebus. Maria berperan serta dalam karya penebusan. Peran serta. Tetapi dia tidak pernah setara dengan Kristus. Sekali lagi, tidak pernah setara dengan Kristus. Titelnya sebagai co-redemptrix hanyalah sebuah istilah teologis yang menggambarkan peran khusus Maria dalam mendampingi dan mendukung karya Kristus, cum redemptor, bersama dengan penebus, tanpa menjadikannya penebus kedua. She is not the second redemptor. Penting. Ini bukan pelemahan terhadap Bunda Maria bagi kamu yang devosi Marianya kuat. Justru gereja menjaga kemurnian martabatnya, tinggi karena rendah hati, mulia karena seluruhnya bersandar pada putranya. Ya, itulah paradoks sebenarnya dari Kristianitas. Tinggi sekaligus rendah, rendah sekaligus tinggi. Mari kita bahas satu per satu, iris pelan-pelan. Yang pertama, dasar ajaran, Maria adalah rekan karya, bukan penebus kedua. Allah mengundang Maria untuk masuk ke dalam rencana keselamatan. Allah tidak memencet boneka bernama Maria. Maria bukan boneka yang dipencet Tuhan lalu tiba-tiba jadi mengandung. Allah mengundang Maria untuk masuk dalam rencana keselamatan. Di momen ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung sang penyelamat, kita bisa membayangkan kekaguman dan kerendahan hatinya. Sebagai manusia biasa, bukan? Dalam penantian dan ketidakpastian, dia menjawab dengan iman dan ketaatan. Fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut perkataan. Dia mengandung sang penyelamat karena iman dan ketaatannya. Penting. Dia berdiri di kaki salib, menyerahkan diri bersama putranya. Stabat Mater Dolorosa. Dia menjadi bunda gereja, menyertai perjalanan umat hingga kini. Inilah ibumu, kata Yesus dari atas kayu salib. Tetapi saudara-saudariku, gereja menegaskan batasnya. Satu-satunya pengantara adalah Kristus Yesus. Lumen Gentium artikel 60. Apa yang dilakukan Maria mengalir dari Kristus, bukan berdampingan sebagai sumber keselamatan kedua. Penting. Paus Yohanes Paulus II menyebutnya sebagai kooperator dalam penebusan. Kooperator. Operatornya Yesus, kooperatornya Maria. Kooperator dalam penebusan ini kerjasama yang unik, namun tetap di bawah dan bergantung total pada Kristus. Dalam makna yang lebih dalam, Maria adalah contoh cemerlang dari kenosis atau pengosongan diri, berlawanan dengan kecenderungan manusia akan keengganan untuk menerima rahmat. Contoh praktis dari kenosis Maria dapat dilihat dalam peristiwa kabar sukacita, Annunciatio. Dalam kerendahan hatinya saat diberitahu oleh malaikat Gabriel tentang kehendak Tuhan, Maria dengan penuh kesadaran menerima perannya dengan berkata, Fiat mihi secundum verbum tuum.
Demikian juga di bawah salib, Maria menunjukkan penyerahan totalnya saat menyaksikan penderitaan putranya, tetap teguh dalam iman dan kasih. Dalam penyerahan totalnya ini, Maria berfungsi sebagai poros sejarah keselamatan, menawarkan kontras dramatis dengan keselamatan manusia yang sering membantah rahmat Tuhan, menjadikannya pusat kerjasama yang unik dan penuh semangat dengan tujuan ilahi itu sendiri. Jadi prinsip praktisnya jelas ya saudara-saudari. Segala kuasa Maria selalu menunjuk ke putranya sendiri. Maria berkata, lakukan apa yang dia katakan. Yohanes bab 2 ayat 5. Berikutnya mari kita lihat sejarah istilah co-redemptrix itu dipakai tapi tidak pernah dijadikan dogma. Co-redemptrix. Sejak abad pertengahan, saudara-saudari, istilah ini muncul dalam devosi dan tulisan teologis. Beberapa paus menggunakannya dalam arti rekan kerja yang setia. Tetapi, mengapa tidak dijadikan dogma? Karena yang pertama, berpotensi menimbulkan salah paham seolah Maria menambah atau menyamai pengorbanan Kristus. Sebuah keberatan umum dari saudara-saudari Protestan adalah, apakah ini tidak mengurangi kecukupan Kristus? Dan pertanyaan ini bisa menjadi peluang untuk berdialog daripada menjadi defensif, dengan menegaskan bahwa peran Maria sepenuhnya bergantung dan di bawah Kristus. Ya, Anda sebagai orang Katolik yang mau mengajarkan bisa memulai percakapan dengan menjelaskan bahwa penghormatan kepada Maria tidak berarti mengurangi peran unik Kristus sebagai penebus. Sebaliknya, Maria diakui karena ketaatannya yang sempurna dalam mengikuti kehendak Tuhan sebagai teladan bagi semua umat beriman. So, dialog dengan mereka yang sedikit anti Maria bisa berfokus pada kesepakatan tentang pentingnya iman dalam kehidupan Maria dan bagaimana hal ini menjadi inspirasi bagi iman kita semua kepada Kristus. Pentingnya di situ. Yang kedua, ada keberatan soal ekumenis ya. Istilah co-redemptrix bisa menjadi batu sandungan bagi saudara-saudari Protestan dan Ortodoks. Ya. Karena apa? Pokoknya mereka tidak maulah. Yang ketiga, doktrin resmi sekarang sudah cukup jelas. Maria berperan dalam Kristus, bukan di samping Kristus. Ya, jadi gereja memilih ketegasan tanpa kebingungan. Jadi sikap gereja saat ini boleh dipakai, tapi harus dijelaskan dengan benar. Ya, gereja tidak melarang penyebutan co-redemptrix, tetapi wajib dijelaskan bahwa Maria tidak menebus, hanya ikut serta. Tidak boleh ada kesan dua penebus. Ya, kita bisa menjelaskan perbedaan ini dengan mengatakan bahwa peran Maria adalah sebagai pendukung yang setia, sambil mencontohkan kepatuhan dan ketaatan. Itu kuncinya di situ. Maria mengantar kita kepada Kristus yang merupakan satu-satunya juru selamat kita. Nah, fokus devosi itu tetap kristologis. Misalnya, pada hari raya Santa Maria Bunda Allah, doa pembukanya, kolekta, mengarahkan perhatian kita pada Maria sebagai contoh iman dan mengundang kita untuk mengikuti ketaatannya yang membawa kita lebih dekat kepada putra ilahinya. Dalam liturgi, kita tidak menyebut gelar co-redemptrix karena gereja ingin memelihara devosi umat agar terarah pada pokok yang benar. Ya. Jadi co-redemptrix bukan dogma. Co-redemptrix adalah sapaan kepada Maria. Jadi ada makna pastoralnya bagi umat. Maria menuntun, bukan menggantikan. Ya. Jadi kita harus tegas bahwa bersama Maria kita menuju Kristus, bukan kepada Maria menggantikan Kristus. Ya. Misalnya, kita bisa memulai dengan dalam dialog, dalam mengajar kepada umat. Bagi Anda yang mau berkatekesi lebih lanjut, bisa memulai sesi dengan menceritakan kisah kabar sukacita dan menyoroti ketaatan Maria. Kemudian peserta katekesi itu bisa diajak berdiskusi tentang bagaimana perilaku Maria dalam menerima rahmat Tuhan. Ini dapat dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sikap Maria ketika menerima rahmat Tuhan itu, bagaimana kita bisa mencontohi itu. Ya. Jadi
Peserta katekese misalnya bisa diarahkan untuk memahami bahwa ikut Maria berarti mengarahkan hidup kepada Kristus, mengedepankan kepatuhan dan ketaatan dalam iman. Dia sama sekali tidak menghalangi kita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Peran Maria di surga sekarang ini adalah berdoa untuk kita, menuntun agar setia, dan mengajarkan iman yang taat. Maria adalah jalan yang membuka jalan, cahaya yang memantulkan cahaya. Kristus adalah matahari, Maria adalah bulan yang memantulkan sinar itu, sinar keselamatan. Seperti tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya. Wahyu bab 12 ayat 1. Maria dengan ketaatannya memancarkan cahaya ilahi putranya. Dia bersinar bagaikan bulan terang di langit, seperti disebutkan dalam siapakah dia yang tampil bagaikan fajar, indah bagaikan bulan, terang bagaikan matahari. Kidung Agung bab 6 ayat 10, selalu menuntun umat menuju kepada Kristus. So my friends, langsung pada intinya, Maria ikut bekerja dalam penebusan, mulai dari kabar sukacita sampai Kalvari. Peran itu unik, tetapi tetap di bawah Kristus. Nah, co-redemptrix itu sendiri adalah istilah teologis, bukan dogma. Dan gereja berhati-hati demi kemurnian iman. Dan devosi sejati kepada Maria selalu membawa kita kepada Yesus. Jadi, kalau ada orang yang berlebihan devosinya kepada Maria, sehingga mengabaikan Tuhan kita Yesus Kristus, itu berarti bukan devosi yang sejati, itu devosi-devosian. Keep calm and stay away from Protestantism.